Shalom. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang hebat, Dia layak dipuji, Dia layak diagungkan. Sebab Dia Allah yang sungguh hebat dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, tangannya tak pernah lepas dari kehidupan kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, merangkum 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 Mei 2020. Tapi sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus berbicara kepada kami rindu suara-Mu, kami rindu firman-Mu, firman-Mu kekuatan di dalam hidup kami. Kami percaya di tengah goncangan, di tengah-tengah masa yang sukar ini, kami punya kekuatan karena firman-Mu itulah kekuatan kami. Berbicara kepada kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan firman Tuhan tanggal 9 dan 10 Mei 2020, khusus Yohanes pasal 6 ayat 11. Di sana saudara-saudara ada sebuah kisah yang spektakuler, yang luar biasa. Dan karena itu saya beri judul renungan firman Tuhan, roti yang mengenyangkan selamanya. Nah saudara-saudara, roti yang kita makan itu biasanya mengenyangkan hanya dalam beberapa waktu saja, hanya sementara. Tapi roti yang akan saya perkenalkan pada saudara dan saya adalah roti yang mengenyangkan selamanya. Nah saudara-saudara, dalam kisah di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 11 di sana menjelaskan tentang sebuah peristiwa spektakuler yang luar biasa, di mana Yesus memberi makan 5.000 laki-laki saja, tidak termasuk wanita dan anak-anak, dengan hanya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang kita kenal dengan mujizat multiplikasi atau mujizat pelipat gandaan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 4 tahun silam, kurang lebih 4 tahun silam, ketika kami memasuki pelayanan di kota Makassar, maka 4 tahun silam Tuhan berbicara kepada kami. Gereja di Makassar ini kurang lebih sudah menjalani tahun yang ke-8. Tetapi 4 tahun silam Tuhan berbicara kepada kami untuk membuka sebuah ministry yang kami sebut dengan memberi nama House of Bread Ministry, atau pelayanan rumah roti bagi orang-orang susah. Nah saudara-saudara, sampai hari ini kita melayani kurang lebih 150 sampai 200 orang. Dan kita melihat bagaimana orang-orang begitu diberkati, mereka sangat rindu, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dan kasih Yesus. Mereka sungguh-sungguh menikmati pelayanan seperti ini. Dan saudara-saudara, ini yang kita sebut dengan House of Bread Ministry. Kenapa kita menyebutnya dengan House of Bread? House of Bread itu artinya rumah roti. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ministry ini muncul di dalam doa ketika kami sedang doa puasa, dan Tuhan mengingatkan saya tentang Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Dan kemudian saudara-saudara, dalam renungan ini Tuhan mengingatkan saya kembali tentang kata Bethlehem. Kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Kenapa Yesus tidak lahir di kota Makassar? Kenapa Yesus tidak lahir di Jakarta atau New York atau di Yerusalem bahkan? Tapi Yesus lahir di Bethlehem. Apa arti Bethlehem? Bethlehem artinya rumah roti. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Sebenarnya kalau kita melihat, merujuk kepada Alkitab, maka kita temukan ada 2 jawaban yang pasti. Jawaban yang pertama, karena pada waktu itu ada sensus penduduk, dan karena Yusuf, ayah daripada Yesus itu orang Bethlehem. Sekalipun mereka tinggal di Nazaret, tapi mereka harus datang untuk sensus penduduk di Bethlehem. Dan pada waktu mereka ada di Bethlehem, lalu kemudian lahirlah Yesus. Nah saudara-saudara, tapi jawaban yang kedua adalah bahwa Yesus lahir di Bethlehem untuk menggenapi nubuat kitab Mika. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca kebenaran ini, maka saya mendapatkan rema yang luar biasa, rema yang sangat memberkati saya, dan saya berdoa rema ini, berkat ini akan saudara-saudara nikmati berkat yang sama di dalam kehidupan kita. Nah kebenaran pertama yang saya dapat saudara-saudara sebagai rema atau pesan Tuhan adalah bahwa Yesus adalah Bethlehem yang sejati. Sekali lagi, Yesus adalah Bethlehem yang sejati, atau Yesus adalah rumah roti yang sejati. Bethlehem itu rumah roti. Nah roti itu makanan saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita ada 3 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama sandang atau pakaian, kemudian pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada pakaian dan ada tempat tinggal, ada sandang dan papan, tetapi kalau tidak ada pangan atau makanan, maka manusia tidak bisa hidup. Sekalipun punya rumah mewah, sekalipun punya pakaian bagus, tetapi kalau tidak punya makanan, maka manusia tidak akan bisa hidup saudara-saudara. Tapi sebaliknya,
sekalipun tidak punya rumah, sekalipun pakaiannya biasa-biasa saja, pakaiannya bahkan orang miskin sekalipun, tapi kalau dia punya makanan maka dia bisa hidup. Artinya apa saudara-saudara? Pangan atau makanan itu menjadi kebutuhan dasar hidup kita. Nah, listen to me, dengarkan saya saudara-saudara. Yesus adalah makanan yang sebenarnya. Artinya Yesus adalah jawaban. Yesus adalah roti hidup. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 51, Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 dan 58, di sana Alkitab menjelaskan bahwa barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dengarkan saudara-saudara, Yesus adalah jawaban bagi semua kebutuhan jasmani kita dan kebutuhan rohani kita. Untuk mendapatkan makanan jasmani orang bekerja, dan untuk mendapatkan makanan rohani saudara-saudara, kita harus datang kepada Yesus. Yesus adalah jawaban bagi semua pergumulan kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara-saudara, rema yang saya dapat adalah Bethlehem itu tempat paling aman untuk kita menetap di sana. Saudara-saudara, jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Jangan pernah tinggalkan Yesus sebagai roti hidup. Di dalam kitab Rut dikisahkan bagaimana ketika satu kali terjadi kelaparan di Bethlehem, dan kemudian Elimelek dan Naomi istrinya bersama dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, mereka meninggalkan Bethlehem dan kemudian mereka pergi ke Moab. Mereka berpikir bahwa kalau mereka pergi ke Moab, hidup mereka semakin baik. Tapi justru sebaliknya, ketika mereka ada di sana, tidak lama kemudian Mahlon dan Kilion menikah dengan orang Moab, dan tidak lama kemudian Elimelek meninggal. Dan kemudian disusul dengan Mahlon dan Kilion. Dan pada akhirnya dalam masa yang sukar itu, kemudian Naomi pulang kembali ke Bethlehem. Dan diikuti oleh Rut di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 22. Nah saudara-saudara, kebenaran yang berharga untuk kita pada pagi hari ini adalah bahwa apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena kalau kita tinggalkan Yesus saudara-saudara, maka yang terjadi nasib kita sama dengan Elimelek dan Naomi. Yang terjadi bukan keadaan makin baik, tapi justru keadaan makin susah, makin sukar di dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dalam kondisi apapun, tetaplah bersama dengan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab Yesus adalah sumber kekuatan. Yesus adalah jawaban di dalam hidup kita. Saya berdoa biarlah kebenaran pagi ini membuat kita makin hari makin mencintai Tuhan. Kita berpegang erat kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah harapan kita satu-satunya. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa pada pagi hari ini, biarlah kebenaran-Mu sungguh-sungguh melekat di dalam hati kami, terukir dalam loh hati kami, dan kami akan tetap lengket kepada Yesus, menjadikan Yesus sandaran hidup kami, tempat pelarian kami. Kami tidak akan pernah meninggalkan Yesus, sebab Yesus adalah roti hidup yang sebenarnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.